Seharusnya seluruh Indonesia, termasuk juga bukan hanya wali kota, tapi juga bupati, gubernur, dan terutama juga presiden, seharusnya meniru apa yang akan beliau lakukan. Karena beliau merencanakan tidak akan melakukan kampanye untuk terpilih kembali menjadi wali kota. Kita tahu sekali betapa masalah kampanye ini sebenarnya menyangkut masalah ujung-ujungnya duit. Dan duit ini menjadi sumber korupsi, sumber penyalahgunaan dana dari rakyat ini, dan itu semua kubahas sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan beliau ini yang sebetulnya harus ditiru oleh Republik Indonesia. Itu paling benar. Pak Jokowi itu nggak kayak rakyat kecilnya. Apa yang dipikirkan rakyat, apa yang diminta warga, dia mengetahui dengan pasti. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Tidak tahu kita pindah harinya, tanggung jawab tiba. Saya dengan Pak Rudi sama Pak Joko pun juga belum pernah mengenal, apalagi bertatap muka tuh belum pernah. Baru pas ketemu di sini Serengan. Sangat mendukung sekali sama masyarakat itu. Dia merangkul gitu, Mbak. Merangkul. Jadi semangat masyarakat itu sama masyarakat itu gimana, dia orang kaya, sebelum dia wali kota dia udah udah pengusaha sukses lah. Nah ini nggak taunya dirangkum bener, dirangkul semua masyarakat miskin ini, termasuk anak-anak saya pribadi, sampai mau datang berkunjung ke rumah saya, mau duduk di tempat saya yang kayak gini. Saya kayak kejatuhan berlian. Sampai Jokowi mau duduk tempat saya seperti ini. Ya kalau buat saya ya sama anak-anak saya menginginkan anak-anak saya bisa sekolah. Apa cita-citanya sampai kesampaian, itu cita-cita saya. Kalau menurut saya, kalau sampai dilepas jabatannya ya, wah saya mungkin menyesal sekali. Mungkin nggak akan ada lagi pemerintahan Pak Jokowi, yang mengelola Pak Jokowi seperti ini. Mungkin nggak ada yang sebijaksana Pak Jokowi. 1001 kalau bagi saya pribadi. Insinyur Haji Joko Widodo dan FX Hadi Rudiatmo adalah sepasang figur yang selama 2 tahun di masa jabatan periode kedua ini telah berusaha keras menata Solo agar lebih baik. Walau banyak kendala dan hambatan, Jokowi dan Rudi sudah berbuat semaksimal mungkin.
dengan didukung seluruh jajaran agar Solo aman dan nyaman. Mulai dari sekda sampai dengan staf di kelurahan, bahkan sampai RW dan RT. Ternyata didukung juga oleh segenap lapisan masyarakat dan anggota dewan. Terbukti dengan adanya dukungan dari 90,09% warga kota, sehingga hasil yang sudah dicapai ini adalah hasil gotong royong seluruh warga Surakarta yang membuat semua bangga dan harus dijaga bersama. Saya ingin menjadi polwan agar bisa menolong banyak orang. Orang tua saya bekerja sebagai satpam di Rumah Sakit Dr. Un Solo Surakarta. Saya bersekolah di sini tidak bayar, alias gratis, karena kata Bu Guru, sekolah di sini dibiayai oleh pemerintah. Tak terbayangkan keluarga saya mampu bisa meninggalkan saya di sini. Saya sekarang bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta. Ini bukan mimpi. Saya ingin menjadi bidan. Bapak adalah seorang pengrajin di daerah keraton. Saya bisa masuk ke SMP 1 ini karena SMP 1 mempunyai program untuk keluarga miskin. Ya, dulu saya nggak pernah bermimpi bisa masuk di sekolah ini. Saya ingin jadi pengusaha terkenal, sukses. Saya tinggal bersama ibu saya yang bekerja di konveksi. Saya tidak bayar sama sekali. Ya, orang tua saya kerja sebagai supir pribadi. Ternyata ini bukan sebuah mimpi. Saya bisa diterima di sekolah ini. Saya nggak bayar sama sekali. Bapak saya kerjanya tukang becak sama tukang ambil sampah. Kalau ibu saya jualan soto. Bapak saya kerjanya belantik kambing. Kalau ibu saya ibu rumah tangga. Saya sering bantu bapak dorong gerobaknya buat dorong sampah. Saya 10 bersaudara. Cita-cita saya ingin jadi ya dokter lah atau semacamnya. NIM saya lulus 26,10, rata-rata 8,7. Saya ingin jadi guru. Semua anak Solo bisa sekolah. Terima kasih Solo. Ya, anak-anak harus belajar, jangan lupa ibadah, juga jangan lupa olahraga, biar badannya sehat. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian Sani. Musim kemarau tak berapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh. Mataimu dari Solo ke turun gunung seribu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Yaitu perahu, riwayatnya dulu kau berjalan-jalan cinta, lalu kita naik perahu.
Kula mboten nyono Pak Rudi tindak mriki. Padahal biyen iki ambak kebanjiran. Pun banjir itu mboten kepenak. Setelah kami direlokasi dari bantaran sungai dan diberi sanitasi yang baik, keluarga kami lebih nyaman. Kami warga relokasi bantaran yang sudah diberikan PKMS, BPKMS, dan juga diberikan pelatihan keterampilan menjahit, keterampilan memasak, dan juga tata rias. Kami sudah dibuatkan rumah dan fasilitas jalan umum yang tertata dengan baik. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian Sani. Musim kemarau tak berapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh. Ya sekarang enak karena tabel-tabelnya sudah jelas, ada panduan. Nah, ini kami sedang mengurus perizinan untuk badan usaha. Akhirnya ke laut itu perahu, riwayatnya dulu. Berseri tanpa korupsi sudah semaksimal mungkin diamalkan dan diamanatkan. Solo lebih baik, lebih transparan. Ini adalah prinsip pokok Jokowi Rudi. Lalu kita naik perahu. Pak Rudi, panjenengan tasih kebanjiran, kula pun mboten, Pak. Kita harus mau mendengar, melihat, dan baru berbuat. Jangan mendengar terus berbuat. Pakai contoh anak nangis, kurung nangis, ora diteko, ora dipilih isik, langsung krono nggawa sego padahal bukan nangis iki tiba. Anak nangis di ora diparani langsung digawake tentir padahal bukan nangis iki luwe. Ini yang contoh-contoh sederhana ini pernah tidak dilakukan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kalau enggak ya enggak akan bisa, akan menjadi yang nyaman, aman, kondusif, rakyat bisa menikmati kesejahteraan itu sulit, dan harus bisa memilah dan memilih antara eksekutif dan legislatif. Kalau bicara rakyat ya sudah, eksekutif legislatif berjuang di situ. Saya nggak sekolah, tapi saya ngomong dengan teman-teman, buku Bung Karno itu saya lalap habis, saya baca semuanya. Nah, kira-kira berani nggak kalau teman-teman mau melayani masyarakat? Jangan sampai datang harus dipersiapkan sedemikian rupa, nggak perlu. Datang ke lapangan ya apa adanya saja, jangan terus harus dipersiapkan karpetnya merah, karpetnya biru, kuning dan sebagainya, nggak perlu. Rasanya nggak ngambil gaji itu berdua tuh Jokowi itu gimana Pak? Ya kalau bicara masalah kita tidak mengambil gaji keliru, tetapi kita menerima gaji, tetapi dikembalikan lagi kepada masyarakat karena kita selalu tanda tangan. Saya tanda tangan, gaji saya terima, tetapi langsung dikelola oleh staf saya Mbak Erna dan teman-teman itu untuk kepentingan masyarakat yang tidak bisa ngambil jasa, tidak bisa bayar SPP, yang pada waktu itu kita hanya sampai SMP, membantu kesehatan masyarakat yang tidak bisa pulang dari rumah sakit. Bahkan setiap tahun itu ada totalan tagihan dari rumah sakit itu memang ada, dan itu ter-SPJ-kan secara rapi. Tidak ada yang SPJ efektif. Kalau nanti masyarakat ingin minta bantuan untuk jalan sehat, sepeda atau televisi dan sebagainya, bagian daripada sebuah implementasi bahwa gaji itu kita ambil namun kita kembalikan pada masyarakat. Jadi dana, saya jelaskan kalian aja,
Bahwa gaji wakil wali kota 5.200.000. Tunjangan operasional itu 22.500.000 tanpa masuk kantongan. Semua kembali ke sana. Dan setiap bulan pasti ada laporan pertanggungjawaban. Bahkan setiap bulan itu nombok daketan 1-2 juta pasti. Kadang minus 6 juta ya nggak apa-apa. Tetapi pasti muncul pertanyaan, lah Pak Rudi nek jagongan lho duite sapa? Kan begitu. Saya masih mempunyai pekerjaan. Saya masih digaji oleh Konimed. Itulah yang kita pakai untuk sosial. Jadi kalau sampai warga masyarakat pun tokoh masyarakat rebutan menjadi wali kota dan wakil wali kota itu yang mau diburu apa dulu? Kalau komitmennya materi di sana nggak ada materi. Kalau komitmennya pelayan, lah disitulah saatnya untuk melayani masyarakat. Jadi kalau rasanya lebih senang tidak memanfaatkan gaji yang diterima daripada kami memanfaatkan gaji yang saya terima ini melihat warga masyarakat kita yang tidak bisa mengambil ijazah, tidak bisa pulang dari rumah sakit, tidak bisa mengambil nomor ujian dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi komitmen saya untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Dengan peralatan dan fasilitas yang ada di Solo Teknopark, ini masyarakat kota Solo dan sekitarnya ini mestinya sudah tidak perlu berlatih yang jauh, apalagi ke luar negeri. Yang sudah berjalannya ada mekanik, manufaktur, kemudian ada pengelasan, termasuk pengelasan bawah air untuk pengelasan yang di dalam laut ini kita punya pelatihannya. Kemudian ada inkubator bisnis. Kemudian juga ada pelatihan yang dikhususkan oleh siswa-siswa SMK. Ini kita punya ada di gedung ini gedung Teaching Factory namanya. Ini khusus untuk pelatihan siswa-siswa SMK yang biasanya harus praktek di industri. Ini untuk yang siswa-siswa SMK di Solo dan sekitarnya ini bisa praktek di gedung Teaching Factory Solo Teknopark. Sampah-sampah mengganggu pompa untuk berjalannya penyedotan air. Saya pernah menerima bantuan sebanyak Rp500.000 untuk membuat bantal guling dan kalau malam untuk menjual wedangan. Dan Pak Rudi mengajari saya untuk menabung Rp1.000 tiap hari. Sekarang setiap ada kesempatan saya masukkan ke toples. Dalam 2 tahun terakhir yang paling puas dikerjakan apa dan yang paling tidak puas apa? Yang paling puas saya mengerjakan satu, penataan lingkungan kumuh itu di Jalan Kusman karena di wali kota tidak bisa selesai. Yang kedua, Ngarso Pulo yang 3 wali kota juga tidak bisa menyelesaikan pengamanan aset ini yang kita terima. Yang ketiga, penataan PKL yang pengamanan aset Monumen 45 Banjarsari. Yang keempat adalah pengamanan aset Balikambang yang tadinya di sana itu yang menghuni itu berbagai macam karakter manusia, sifat dan sebagainya, akhirnya bisa kita kembalikan kembali. Dan yang paling saya kepuasan batin saya ini adalah menyelesaikan Sandi Market yang ada di Manan. Jam 2 pagi sampai jam 4 itu menyelesaikan pekerjaan yang ada di sana, yang tadinya lingkungan Semanan itu tidak bisa dipergunakan untuk olahraga. Akhirnya warga masyarakat atau pedagang kecil ini bisa dimasukkan dalam area parkir
sehingga jalan itu tidak ditutup. Itu kepuasan yang dilakukan, termasuk pembangunan pasar-pasar tradisional inilah yang menjadi kepuasan batin untuk ekonomi kerakyatan. Yang kami sampai dengan saat ini belum puas itu adalah satu, mengatasi limpahan hujan, air hujan yang ada di Sitibok. Ini mesti harus kita lakukan kembali dengan dibuatnya resapan air. Jadi ada sumur resapan yang mulai dari Purwosari sampai dengan Badak, tentunya seperti itu. Dan ada hal yang lain yang belum selesai adalah persoalan Sri Wedari yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan baik ahli waris maupun pemerintah. Sukses buat Solo, kami mahasiswa dari Kalimantan, kuliah di UMS Solo, oke. Saya lahir di Solo tahun tanggal 13 Februari tahun 1960. SD dulu di SD Kestalan, terus pindah ke SD Kanisius Putan Sawit. SD-nya SD 6, SD Negeri 6, dan hanya mampu sekolah di STM Penerbangan. Dan lahir saya di Rumah Sakit Kadipolo. Saya TK sudah tidak ada TK-nya, sudah bubar. Terus SD saya tidak sekolah. SD Badran. SD Badran. Terus sudah mau SMP baru 3 bulan kakak tak boleh, sudah tidak sekolah lagi. Kenapa sih kok masyarakat Solo dengan Ibu Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota itu kok bisa deket banget gitu Bu? Itu kenapa? Ya karena mungkin karena kitanya itu ya mau bergabung dengan masyarakatnya yang di bawah gitu Pak. Mungkin gitu. Saya lahir 21 Juni tahun 1961 di Rumah Sakit Broyadinoyo, karena memang kebetulan rumah saya dekat dari rumah sakit itu. Kemudian TK saya di TK Sripeni di Balapan, kemudian SD-nya di SD 111 Tirtoyoso di Tirtonabi, kemudian SMP di SMP 1, SMP Negeri 1 Manahan, lulus SMP, kemudian ke SMA Negeri 6. Kuliahnya di Teknologi Kayu di Kehutanan UGM. Oh, saya lahir di Solo tahun 63, tanggal 1 Oktober. SD di Solo. SD mana? Ya, swasta. Pokoknya di swasta. SD sampai lulus kuliah di Solo. Masyarakat Solo cerdas-cerdas, rasional, dinamis, tapi santun. Yang saya sebut yang terakhir, santun. Nah, ini yang ngangeni di santunnya ini. Yang paling berkesan lagi Pak, saat kejadian-kejadian apa di Solo yang begitu mengikat hati Bapak dan Ibu Jokowi? Banyak sekali. Kalau pas karnaval semua masyarakat hadir semuanya, ya kan. Pas Car Free Day semuanya juga saling menyapa, saling tersenyum. Itu yang kita senang. Pesan untuk anak-anak Pak? Sore juga banyak yang nongkrong di Manahan, di Balai Kambang, di Ngarsopuro, di Banjarsari, mencari rileks lah gitu ya, rileks, mencari angin, santai. Selama 2 tahun ini di bawah Wali Kota Pak Jokowi dan Wakil Wali Kota Pak Rudi, perkembangan seni budaya di Kota Solo semakin semarak. Saya menghitung hampir 70 pentas seni setiap tahunnya
diselenggarakan, Solo akan menjadi tetap kota pusat budaya Jawa yang mendunia. Kaum remajanya ya harus sama, tetap belajar, beribadah, berolahraga, tapi jangan lupa mengasah kreativitas, mengasah inovasi, selalu ikut berorganisasi, mengisi waktu-waktu luang dengan hal yang positif. Ya, bagi saya seorang Mas Jokowi gitu ya, saya manggilnya Mas Jokowi, memang satu fenomena gitu ya. Saya sempat pada satu hari gitu datang ke Solo karena ada satu teman ingin membuat sesuatu gitu ya, membuat suatu proposal ke Pak Wali Kota Solo, Pak Jokowi. Saya punya seorang sahabat yang saya tahu cukup dekat dengan Pak Jokowi, saya minta waktu dan besoknya saya langsung diterima, langsung di rumah gitu ya. Ya, satu pertemuan ini sangat mengesankan, sangat bersahaja ya, sangat mengerti orang gitu, sangat menganggap orang gitu. Dan dia menyapa saya, apa yang saya bisa bantu Mas Helmi, luar biasa ya. Saya tahu kiprah beliau karena saya bolak-balik ke Solo gitu ya. Saya punya mobil VW Limousine saya di Solo. Ya, kalau Anda ke Solo ada VW Limousine warna kuning, yang kodok yang panjang itu adalah punya saya. Dekat sekali saya ke Solo, jadi saya tahu dari warganya betapa mereka cinta dengan Pak Jokowi. Dan prestasinya bukan sesuatu yang pura-pura, yang mencari-cari, bukan pencitraan. Jadi saya pikir keliru kalau orang mengatakan bahwa yang dilakukan seorang Jokowi adalah pencitraan. Dan Anda keliru kalau mengatakan Pak Jokowi itu orang yang sangat ambisius. Justru sangat tidak ambisius, hampir tidak ada ambisi. Saya tahu betul pada saat mau periode kedua wali kota dia nggak mau, ya, anaknya juga tidak mendukung beliau untuk menjadi wali kota. Karena saya pikir beliau udah cukup lah seorang pengusaha yang cukup lah kalau untuk hidupnya, lebih dari cukup saya pikir ya. Tapi rakyat Solo memaksa beliau untuk mencalonkan diri dan saya dengar juga tidak keluar biaya sama sekali, dia tidak kampanye, tidak apa gitu.
didampingin oleh Pak Rudi yang juga lebih bersahaja lagi, dan akhirnya beliau menang telak gitu ya. Dan kita harus mengakui bahwa Solo di bawah Pak Jokowi dan Pak Rudi berubah sangat luar biasa ya, menjadi pusat perhatian karena prestasi juga yang memang sangat luar biasa ya. Sekarang Pak Jokowi dipercaya insya Allah menjadi orang nomor 1 di DKI. Kita berharap akan banyak sekali perubahan-perubahan karena Jakarta adalah kota terbesar, barometer Indonesia, pintu gerbang masuk ke Indonesia. Banyak hal yang harus diperbaiki ya. Saya adalah warga DKI, walaupun dengan sangat menyesal di putaran kedua saya tidak bisa mencoblos gitu karena ada tugas besar di Riau. Saya dengar Pak Jokowi ngirim salam gitu untuk saya, sama-sama mendoakan sukses, dan alhamdulillah Pak ya. Jadi kami berharap besar karena kita butuh perubahan ya. Tanpa perubahan saya pikir Jakarta akan tambah macet ya. Jadi itu problema utama dari sekian banyak problema yang ada di Jakarta. Sekali lagi Pak Jokowi, kami tahu betul Bapak adalah bukan orang yang suka ngomong, tapi orang yang bekerja, malah jarang di kantor gitu. Barangkali kami titipkan perubahan Jakarta ya, sehingga Jakarta menjadi kota yang sangat-sangat nyaman untuk ditinggal. Pak Rudi, saya dengar rumah Bapak pun pernah kebanjiran. Jadi PR paling besar bagaimana Solo supaya nggak banjir, Pak. Pak Jokowi pun sama. Orang Jakarta minta bahwa Jakarta makin berkurang lah banjirnya ya. Selamat untuk Pak Jokowi dan Ahok gitu ya. Selamat juga untuk Pak Rudi. Sekarang Anda bersiap untuk menggantikan Pak Jokowi. Semoga Solonya ya nggak kalah gitu ya. Jadi barangkali Pak Rudi, saya percaya betul ya bahwa Solo akan tetap menjadi sesuatu gitu ya, suatu barometer, suatu kota yang menempatin posisi tertentu dengan batiknya, dengan makanannya, dengan putri Solonya, dengan tariannya, dengan keratonnya. Saya pikir Solo akan tidak bisa dihalangkan menjadi kota internasional gitu ya, yang sangat-sangat menjadi pusat perhatian di mata dunia. Semoga Solo tetap maju dan Jakarta makin baik. Pak Jokowi sekeluarga, kami sebagai masyarakat Solo akan selalu merindukan, sering-seringlah menengok kota Solo, apalagi menyaksikan, menikmati lagi pertunjukan seni budaya di kota Solo. Ya, saya akan ke Jakarta kan juga 50 menit dari Solo. Nanti sering pulang ke Solo. Bekerja di Jakarta, apa itu rumahnya kan juga masih di Solo, anak-anak juga masih di Solo semua. Oh, nggak usah pamitan, masih sering ke Solo kok. Ya, kami tetap cinta Solo, kami tetap menyayangi seluruh warga Solo, kota yang sangat ngangeni.